Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang searching, yaitu atau disebut juga pencarian. Di mana searching ini biasanya banyak kita temukan di aplikasi seperti pencarian daftar nama pustaka, daftar nama buku, dan lain-lainnya, sehingga memudahkan kita dalam proses menemukan barang yang ingin kita cari. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aswan sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Syakib Pradita dan Farel Aditya. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ibu pengampu, kepada Ibu Dr. Rizky Maulansari, SPD MPDT, selaku pengampu mata kuliah pengantar coding pada semester kali ini. Baiklah, kami tidak akan perpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja eh, presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Syakib Pradita. Kepada Syakib disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya Waalaikumsalam. membacakan materi, saya akan membacakan latar belakang dulu mengenai materi searching. Pencarian atau searching adalah salah satu konsep dasar dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer yang sangat penting dalam pengolahan data. Teknik pencarian dikategorikan menjadi dua tipe utama, yaitu pencarian terurut atau nama lainnya adalah linear search dan pencarian biner atau nama lainnya binary search. Pencarian atau searching dapat mengembangkan kemampuan seseorang dalam merancang sistem yang efisien dan aktif. Berikut adalah pengertian searching. Searching sendiri adalah tindakan mengambil data dari kumpulan data berdasarkan kunci atau key atau referensi data. Pencarian sering dilakukan dalam aplikasi komputer. Misalnya, ingin menghapus atau mengubah data atau record tertentu dalam suatu file. Harus terlebih dahulu menentukan apakah data tersebut ada di dalam file. Berikut adalah metode searching. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk searching, dan setiap metode mempunyai keunggulannya masing-masing dari segi kecepatan maupun efisiensi. Hal tersebut tergantung dengan kondisinya. Metode pertama adalah sequential searching. Sequential searching merupakan metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di dalam array secara berurutan. Proses-prosesnya adalah yang pertama, menentukan data yang dicari. Kedua, membaca data array satu per satu dalam sekuensial. Yang ketiga, mulai dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian data yang dicari tadi dibandingkan dengan masing-masing data yang ada di dalam array. Jika data yang dicari ditemukan, maka kita dapat membuat statement bahwa data telah ditemukan. Oke, terima kasih kepada Syakib yang telah menjelaskan materi itu tentang mulai dari latar belakang dan pengertian dari searching itu sendiri, dan juga telah dibahas sedikit yaitu metode-metode dalam searching itu ada tadi penggunaan program sequential searching. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Farel Aditya itu mengenai masih dalam program sequential searching itu pada Pascal dan pemrograman C++. Kepada Farel disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari
eh, materi program sekuensial pada Pascal. Pengertiannya ya membandingkan nilai yang dicari atau didefinisikan dengan setiap elemen array. Saat mencari akan mengulang pencarian sesuai nilai yang ada. Nah, di sini ada beberapa program sekuensial yang bisa kita lihat pada C++. Next. Nah, dengan proses pencarian data ini hampir sama dengan proses pencarian binary search. Pencarian ini juga dilakukan pada kumpulan data yang sudah urut atau menaik atau menurun. Maka, pada interpolation search, kita akan membagi data menurut rumus sebagai berikut. Nah, seperti posisi berikut ya. Next. Pencarian eksponensial adalah kombinasi dari dua metode, yaitu temukan rentang keberadaan unsur tersebut dan lakukan pencarian biner dalam rentang tersebut. Untuk memulai pencarian, kita temukan rentangnya. Kita lakukan ini dengan terlebih dahulu memeriksa apakah elemen yang diinginkan ada di posisi pertama. Jika tidak, kita coba ukuran array 2, lalu 4 atau 8, dan seterusnya. Proses pencarian dengan binary search hanya dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Pencarian dilakukan pada array yang telah diurutkan dengan berulang kali membagi interval. Pencarian menjadi dua. Untuk prinsipnya, menentukan posisi awal adalah O dan posisi akhirnya N1. Jika data yang dicari memiliki nilai lebih kecil daripada data yang tengah, proses 1 dilakukan kembali. Jika data yang dicari memiliki nilai lebih besar pada data tengah, proses 1 dilakukan kembali. Jika data yang dicari memiliki nilai lebih besar daripada data tengah, proses 1 dilakukan kembali. Jika posisi awal, akhir, dan tengah menunjuk pada satu data, tetapi data yang dicari tidak sama dengan data yang di tengah, menandakan bahwa data tidak terdapat di area pencarian. Oke, terima kasih kepada Farel yang telah menjelaskan itu tadi ada bagian dari sequential searching itu ada penggunaan pada Pascal, kemudian ada penggunaan pada C++. Kemudian metode berikutnya itu ada program searching pada binary dan interpolation searching. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan sendiri itu terkait aplikasi sederhana dari pemrograman searching ini. Di mana program searching ini telah banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti contohnya itu pencarian buku dalam daftar perpustakaan, kemudian mencari produk dalam daftar toko. Nah, di mana teman-teman biasanya pergi ke perpustakaan, nanti ada pergi ke monitor, bagian monitor perpustakaan tersebut. Nah, nanti ada kita disuruh mencari buku apa saja yang ingin kita baca. Supaya memudahkannya, dibuatlah sebuah program dengan menggunakan pemrograman searching ini. Nah, di mana aplikasi yang telah dibuat menggunakan program searching ini, kan tadi ada berbanyak banyak metode ataupun teknik yang digunakan.
sehingga memungkinkan pengguna untuk mencari judul buku dalam daftar perpustakaan. Di mana hal tersebut akan mempermudah kita dalam menemukan buku yang ingin kita cari. Seperti misalnya kita ah, di contohnya saja di perpustakaan UMP, di mana sebelum kita masuk kan tentunya ada juga sebuah program ah, di mana kita menggunakan aplikasi ataupun web OPEX. Di sanalah kita akan mencari judul buku ataupun siapa pengarang dari buku tersebut sehingga kita bisa menemukan di lantai berapa, di nomor berapa buku tersebut berada. Kemudian di pencarian produk dalam daftar toko, sama seperti halnya dalam pencarian buku dalam perpustakaan, mencari produk dalam daftar toko tersebut juga menggunakan aplikasi sederhana, itu dengan menggunakan program searching ataupun pencarian. Sehingga dengan adanya program tersebut, produk ataupun buku yang kita cari semuanya mudah dapat ditemukan melalui program tersebut. Sehingga pengguna dapat memasukkan nama produk yang ingin dicari dan aplikasi akan memberitahu apakah produk tersebut tersedia di toko ataupun tidak ada. Jika jika produk ataupun buku tidak tersedia di perpustakaan ataupun toko, nanti aplikasi akan memberikan sebuah pemberitahuan bahwasannya barang yang kita cari tersebut tidak ada di perpustakaan ataupun toko tersebut. Dengan adanya searching ini, mudahlah kita untuk menemukan apa yang kita cari. Seperti halnya dalam penggunaan ponsel. Ponsel tersebut juga menggunakan um, searching di setiap bagian ataupun komponennya. Tanpa adanya searching, kemungkinan kita tidak akan bisa mencari apapun informasi yang ada di ponsel tersebut. Dari beberapa materi yang telah kita jelaskan sebelumnya, itu dari awal sampai akhir mengenai searching ataupun pencarian. Sebenarnya inti dari presentasi kita kali ini itu untuk mengetahui apa saja metode-metode yang digunakan dalam searching ataupun pencarian. Di mana metode yang paling umum digunakan yaitu adanya sequential searching atau disebut juga line searching. Kemudian dan binary searching. Itu pada umumnya adalah metode program yang sering digunakan. Di mana dari presentasi dapat kita simpulkan bahwa proses pencarian adalah sebuah cara ataupun prosedur untuk nilai data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe data baik, baik bertipe dasar ataupun bertipe bentukan. Di mana pencarian terbagi menjadi dua, yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, itu ada yang internal ataupun eksternal. Pencarian dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu sequential searching, kemudian pencarian beruntun, kemudian binary searching, pencarian bagi dua, dan tambahan dari metode searching lainnya yaitu interpolation searching mm, ah, dan exponential searching. Kemudian saran dari kami sebagai yang mempresentasikan materi ini terkait searching ataupun pencarian, itu pembelajaran komputer diharapkan mampu dipahami dengan baik oleh semua pembaca, terlebih lagi untuk tercapainya pemahaman materi searching, yang merupakan salah satu pembahasan dari mata kuliah ini, itu pengantar coding. Jika materi tersebut sudah dipahami dengan baik, maka untuk materi selanjutnya dapat dipahami dengan baik juga oleh pembaca.
Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaklumi karena kita di sini sama-sama belajar untuk menuntut ilmu. Nanti jika ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan buat daftar pertanyaannya di forum yang telah kita sediakan nanti, yaitu di web Smile UMP. Akhir kata dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.